Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman diberi kesehatan. Pada beberapa hari lalu saya juga mengalami sakit, jadi saya belum sempat untuk mengupload tutorial perbaikan alat-alat rumah tangga maupun alat elektronika, baik maupun laptop maupun mesin cuci dan lain-lain. Teman-teman, saya ingatkan lagi teman-teman, jangan lupa untuk menjaga jarak, untuk pakai masker, tidak berkerumun, dan jaga kesehatan. Baik teman-teman, beberapa hari lalu saya dapat servisan laptop itu mereknya HP, dan laptop ini kerusakannya mati. Dan laptop ini kalau kita colokin di adaptornya itu berbunyi kretek-kretek gitu ya, seperti kayak ada sesuatu yang ada di mesin atau motherboardnya laptop tersebut. Baik teman-teman, kita buka aja ya laptopnya. Kayaknya laptop ini sudah pernah diservis, jadi segelnya sudah terbuka, baik maupun bentuk fisik di keyboardnya itu juga ada congkelan-congkelan. Nah seperti ini, itu ada bekas congkelan-congkelannya. Nah kalau kita membongkar sebuah laptop, kita lihat bentuk keyboardnya dulu ya. Kita ambil keyboardnya, kalau memang keyboardnya itu keyboard congkelan. Untuk langkah perbaikan awalnya itu kita cek di bagian adaptornya ya. Siapa tahu adaptornya tidak mengeluarkan tegangan. Untuk pengecekan voltase di adaptor, kita gunakan DC ya, yang di luar itu ground, yang di dalam positif. Nah ini sudah keluar voltasenya 20 sama 14 volt, jadi saya pastikan adaptornya normal. Dalam pembongkaran yang kita buka dulu itu bagian casing belakang ya, itu biasanya di bagian memori, wifi, ataupun di bagian harddisknya. Ini saya ambil baut-bautnya dulu. Ini bagian ini ya, casing belakang ya. Di dalam pembongkaran laptop, teman-teman harus ingat ya, teman-teman ingat-ingat di mana baut yang panjang, yang pendek penempatannya, karena komponen laptop itu kecil-kecil, jadi jangan sampai ada tersisa nanti pada pemasangan atau perakitan ulangnya. Ini di bagian harddisk, kita lepas bagian backdoornya, kita ambil harddisknya. Jangan taruh sini deh, taruh samping aja guys, biar tidak terhalang atau tidak merusak pemandangan kameranya guys. Dan ini bagian wifi guys, jadi bagian wifi itu seperti ini, kecil, ada apa ya, ada antena, kabel antena 2, dan bentuknya seperti ini. Nah ini kecil, ini wifi nya laptop. Ini di bagian memorinya, ini memorinya 2 GB dan DDR3 guys. Ada 2 soket memori dan 2 GB, jadi totalnya ada 4 GB guys. Nah kita taruh aja. Kalau ini di bagian harddisk, kita ambil harddisknya dulu sebelum kita mengambil motherboard dari laptop ini. Saya ingatkan lagi ya, kita harus ingat-ingat baut mana yang apa ya, yang panjang ataupun yang pendek, dan dimana penempatan itu teman-teman harus ingat. Ini bagian harddisknya guys. Ini masih harddisk lama ya, harddisk konvensional yang pakai piringan, bukan pakai SSD. Karena kalau yang SSD itu laptop keluaran yang baru-baru ini itu sudah pakai SSD semua teman-teman. Ini saya ambil apa namanya, baut di bagian casing, dan
bautnya ini bentuknya lebih panjang daripada yang baut-baut tadi, seperti baut casing belakang yang di bawahnya baterai maupun di bagian penutup harddisk. Kita singkirkan dulu biar tidak morat-marit bautnya. Dan ini bagian CD-ROM guys. Nah ini CD-ROM-nya. Kalau yang laptop lama itu ada CD-ROM-nya guys, fungsinya untuk install dan sekarang serba instan, jadi tanpa ada DVD-ROM atau DVD-RW guys. Kita tinggal colokin di bagian USB, sudah jadi guys. Nah ini kita ambil casing depan atau casing keyboardnya. Ini ada fleksibel dari touchpad, kita lepas dulu. Nah bentuknya seperti ini guys. Nah yang pertama saya ambil dulu di bagian power karena saya curiga di sana. Ini bagian flash disk atau colokan USB ya. Dan ini bagian power yang sebelahnya USB tadi. Bagian power, oh ini konektor powernya aja guys, jadi hanya bentuk konektornya aja. Kita ambil di bagian ini dulu karena saya curiga biasanya kalau mati itu disebabkan oleh bagian power dari motherboard ataupun konektor, jadi kita cek satu-satu. Saya ambil aja ya motherboardnya biar enak untuk pengecekannya. Ini speaker, kita singkirkan dulu speakernya. Nah baut-bautnya jangan sampai lupa ya guys, karena hampir sama, terutama di bagian mana baut untuk motherboard dan baut untuk casing guys. Kita ambil, ada yang nyangkut ini rupanya, coba saya lihat, ada yang nyangkut guys. Oh ternyata ada baut yang masih belum terlepas guys di bagian fan prosesor. Kita ambil dulu bautnya. Coba ambil lagi mesinnya. Nah ini sudah terlepas, kita ambil pelan-pelan. Oh masih ada yang nyangkut bagian konektor dari power laptop guys. Oh modelnya seperti ini guys. Ini kayaknya kotor, ini ada semacam apa, kayak semut gitu guys. Nah ini kayaknya digerogotin semut ini. Sayangnya kamera saya fokusnya kurang tajam guys. Oke langsung aja kita bersihkan di luar guys. Makanya waktu kita colokin adaptor itu bunyi kretek-kretek, mungkin karena short itu guys, jadi semutnya pada kena kena setrum gitu ya mungkin ya. Makanya saya tidak berani mencolokkan lagi di depan kamera, takutnya nanti tambah parah shotnya guys. Oke lanjut, kita bersihkan aja, siapa tahu dibersihkan aja sudah kelar penyakitnya. Nah ini saya bersihkan pakai thinner ya guys, terutama thinner spesial aja, biar cepet kering guys. Kenapa pakai thinner? Karena thinner itu bukan pengantar listrik, jadi jangan takut karena short atau apa ya namanya konslet gitu ya. Jadi tetap kita bersihkan pakai thinner dengan puas. Siapa tahu di sana kelihatan apa ya, ada yang karatan barangkali ya. Jadi ini kita bersihkan dulu ya guys. Di bagian baterainya, baterai BIOS kita ambil aja dulu, dan sebelahnya itu sepertinya chipset atau chipset VGA ya, kita bersihkan dulu. Dan semuanya kita bersihkan pakai thinner, itu tidak masalah, baik kena plastiknya juga tidak masalah kalau di bagian komponen-komponen seperti ini guys.
Tentunya komponen-komponen ini sudah dirancang lebih kuat tahan panas ataupun kena bahan kimia itu tidak bisa apa ya namanya, kalau bahasa Jawanya itu leder gitu ya guys. Kan ada sesuatu yang kena hilal itu bisa leder gitu ya. Itu saya bersihkan dengan sangat apa ya, sangat menekan gitu ya. Kita tekan biar bisa masuk ke pori-porinya komponen-komponen itu guys, terutama di bagian IC-nya itu kan ada kaki yang kecil-kecil, jadi biar tinernya itu masuk ke sana guys, karena di sana biasanya itu dipakai apa ya, dijadikan rumah dengan semut gitu guys. Mungkin rasanya gula barangkali ya. Nah, oke, saya pasang lagi ya. Ini baterai biasanya saya pasang. Kenapa di bagian motherboard itu ada baterai? Karena baterai itu fungsinya untuk menyimpan settingan kita di BIOS guys. Jadi tentunya untuk menyimpan itu kita membutuhkan baterai. Makanya setiap kita loading di Windows, kita tanpa men-setting ulang di bagian jam, tanggal maupun bulan seperti itu guys. Jadi settingannya tetap karena di-handle oleh baterai tersebut. Nah, oke guys. Setelah kita bersihkan, kita coba kita nyalakan dulu ya sebelum kita masukkan di casing. Dan ini bagian indikator power. Ini ada LED-nya. Kita apa ya, kita colokin aja. Nah, itu sudah nyala guys ya kan, itu bagian power dan bagian indikatornya sudah menyala, berarti ini ya, ini seperti ini. Ya, ada sinar putih itu guys, seperti itu. Dan ini kayaknya sudah bisa dikatakan normal ya guys, karena fan dari prosesor itu juga nyala, dan ini indikator dari konektor adaptor itu juga nyala. Semoga saja dalam cabusan ini bisa dikategorikan kita berhasil guys ya kan. Itu ada indikator fan prosesor sudah menyala, itu menandakan motherboard sudah berjalan normal. Nah, ini kayaknya sudah ada tanda-tanda kehidupan guys. Semoga saja ini benar-benar berhasil guys. Coba kita lepas saja. Mau saya pasang, dimasukkan ke casing langsung aja ya, tidak terlalu lama untuk memvideokan video ini. Oke, saya cobain semua untuk indikator power dan apa ya ini kabel konektor. Dan ini biasanya kabel konektor itu tidak ada guys, biasanya konektor itu gabung jadi satu di motherboard guys. Nah, sebelumnya saya juga minta tolong guys, teman-teman bisa men-like maupun men-share ataupun juga apa ya, komen di dalam kolom komentar, bantu channel saya agar saya tidak bosan-bosan dalam mengedit video. Jadi kebaikannya guys, ini sekarang kita tinggal pasang kembali aja ya. Jadi semua orang, baik orang awam tanpa pengetahuan elektronika, itu semuanya bisa mengerjakan seperti ini. Yang jelas harus kita ikuti step by stepnya. Jadi kalau teman-teman punya laptop ataupun PC ataupun alat elektronika lainnya, itu bisa kita perbaiki sendiri guys, tanpa kita ada pengetahuan di bidang elektronika. Yang jelas kita harus punya AVO pertama, openg-openg harus lengkap, dan kita kalau tidak mengetahui apa ya struktur dari komponen, kita bisa melihat dari Google guys. Kita coba aja di skematiknya seperti apa. Jadi di sana ada petunjuk-petunjuknya guys. Namun saya kebetulan aja guys kuliahnya dulu di teknik informatika, namun di dalam bidang elektronika itu saya dulu hobi, dan kedua memang saya ada dasar waktu di SMA dulu guys. Tapi sebenarnya semua orang itu bisa, karena sekarang informasi itu sudah di mana-mana guys, dan paling gampang kita tinggal lihat di Google.
Google sudah apa ya, Mbak Google itu sudah sangat pinter sekali guys, semua ilmu ada di sana. Kita pasang dulu di bagian wifi. Di bagian wifi ini ada kabel ya, kabel min plus, jadi seperti antena gitu ya. Ini bagian harddisknya. Kalau harddisknya tentunya kita nggak mungkin terbalik karena soketnya sudah berbeda. Ini bagian memorinya ya guys. Aduh, ini kelihatannya ada kotoran guys di bagian memorinya. Lebih baik kita bersihkan aja ya sekalian biar nyaman, atau barangkali di esok hari tidak ngedam atau tidak macet. Biasanya kalau ngerak itu gampang ngedam guys, atau blue screen kalau orang-orang bilang. Nah, ini 2 GB DDR3, ada 2 keping jadi 4 GB. Jadi kapasitas ini laptop i3, harddisknya 600 kalau nggak salah ya, dan RAM-nya 4 GB. Kalau kita bersihkan langsung kita pasang aja ya guys. Kalau kita masang memori tentunya tidak bisa terbalik karena ada apa ya, ada soket yang berbeda gitu ya antara soket sama memorinya. Kalau terbalik tentunya tidak bisa terpasang. Dan ini bagian keyboard, penutup dari laptop bagian depan ya, atau bagian atas. Kita pasang dulu di bagian kabel fleksibel touchpadnya, jangan sampai lupa. Nah, ini sudah selesai. Ini bagian DVD nya atau CD room. Videonya kita cepat aja ya, agar tidak makan terlalu banyak di durasinya. Yang penting di inti perbaikannya aja ya. Ini bautnya saya pasang semua sekalian. Dan ini baut casing kita pasang satu-satu. Saya ingatkan jangan sampai terbalik ya bautnya, terutama yang panjang, karena kalau terlalu panjang itu bisa merusak casing. Kadang bagian bautnya itu bisa loss gitu ya. Nah, ini harddisknya. Oke, selesai ini guys, tinggal kita pasang keyboardnya. Dan ini bagian fleksibelnya. Untuk di bagian fleksibelnya ini juga kita masanya tidak mungkin terbalik. Nah, ini keyboardnya rumah keyboardnya kayaknya habis congkelan. Ini prediksi yang servis pertamanya itu kayaknya kurang tahu ini guys, jadi sampai seperti itu modelnya, sampai cepat-cepat gitu ya. Oke guys, saatnya kita coba untuk merunning. Aduh, ternyata salah guys. Sebenarnya untuk pemasangannya tadi harddisknya dulu, baru untuk penutup memorinya, tapi saya terbalik. Dan bautnya ada yang sisa, ternyata ada satu, dan yang di bagian tengah. Nah, seharusnya yang kita pasang itu harddisknya dulu. Saya pasang dulu ya untuk penutup harddisknya. Baru kita tutup di bagian memori atau RAM. Ini bagian baterai. Nah, sekarang saatnya untuk kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim guys. Alhamdulillah masih nyala, ternyata berhasil kayaknya guys. Kalau nyala gini berarti baterai sudah tersuplai karena merah, kalau full jadi putih. Alhamdulillah guys, ternyata saatnya saya bilang berhasil. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah mensupport di YouTube saya.